Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih, insyaallah salat witir Masjid Jami Al-Barkah, yang semoga puasa kita, salat kita, tadarus kita, ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini, pada malam hari ini, kita masih sama-sama mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengisi bulan yang suci ini dengan terus-menerus meningkatkan kualitas iman, kualitas amal, kualitas ilmu kita. Dan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua akan menjadikan kita orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, bahwa bulan Ramadan ini bukan saja bulan yang dimuliakan, akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaan, hanya satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Yang lainnya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Saking istimewanya bulan ini sehingga dipilih oleh Allah di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dulu memberi salam kepada Nabi kita ketika Isra Mi'raj. Nabi kita mendapatkan perintah sholat. Ketika turun di langit kedua ketemu Nabi Musa ini, kemudian bertanya ke Nabi Muhammad, apa gerangan yang engkau telah dapatkan Muhammad? Kata Nabi, saya telah diperintahkan melakukan sholat 50 kali. Kemudian Nabi Musa ini mengusulkan, wah umat kamu gak bakalan kuat Muhammad, coba minta dispensasi kembali kepada Allah. Umat saya aja yang kuat-kuat, dia gak kuat melakukan sholat 50 kali. Akhirnya Nabi balik lagi, dikuranginya 5 kali sehingga menjadi 45 kali. Turun lagi ketemu Nabi Musa, wah 45 masih kebanyakan, coba naik lagi Muhammad, minta dispensasi. Akhirnya bolak-balik disarankan minta dispensasi, minta diskon. Akhirnya 9 kali dia bolak-balik, akhirnya tinggal 5 kali. Sekarang sudah berapa diperintahkan, berapa kali Muhammad? 5 kali. Itu masih berat kayaknya Muhammad, coba kamu balik lagi minta dispensasi. Untung saja Nabi kita waktu itu nggak balik lagi. Ya kalau balik lagi ya habis ya, kita nggak sholat barangkali. Tapi kecurigaan Nabi Musa ini ternyata terbantah oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, kita udah sholat sebanyak 11 kali. Nanti kalau tahajud ditambah lagi 8 kali, itu sudah berapa kali? Nanti sholat ba'diyah, qobliyah, sholat duha, dan sholat 17 rakaat. Itu ternyata kita hitung-hitung itu bisa lebih 50 kali.
Ini terbantahkan kecurigaan Nabi Musa alaihi wasallam bahwa kita tidak mampu ibadah melakukan sholat 50 kali. Di bulan suci ini, bulan istimewa ini, semua terbantahkan. Bahkan ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia mampu sehari semalam melakukan sholat 300 kali. Nah, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa ini, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulmatani. Wahai Musa, aku telah berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya yang dengan 2 cahaya itu mampu menyelamatkan dari 2 kegelapan. Apa 2 cahaya itu? Yaitu nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quranul Karim. Kita perhatikan, lihat begitu terangnya cahaya Ramadan ini. Orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah wajib, jangankan yang wajib di bulan Ramadan ini, yang sunnah juga dijalankan. Karena begitu terangnya cahaya Ramadan itu, nampak mana kebaikan, nampak mana keburukan, nampak mana yang banyak pahalanya, dan nampak mana yang tidak ada pahalanya, karena begitu terangnya bulan Ramadan ini. Itu nyata sekali. Orang berbondong-bondong, walaupun masjid muncul baru, akan tetapi semua penuh dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amal berlomba-lomba, semua masjid, semua musola. Berbeda dengan waktu dulu-dulu kita masih kecil, betapa susah kita makan. Akan tetapi sekarang yang susah makan tinggal ke masjid saja, bukan musola. Semua masjid, musola sudah menyediakan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Ya inilah salah satu bukti betapa terangnya, betapa cahaya Ramadan itu menerangi umat manusia. Dan yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan ini adalah di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu terangnya Al-Quran, siapa yang membuka saja, dia akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran itu. Gak usah dibaca, dibuka saja, itu sudah menerangi kita. Apalagi kita membacanya bertepatan dengan bulan diturunkannya Al-Quran ini. Insya Allah, siapa yang akan mendapatkan cahaya dari kedua cahaya ini, dia akan selamat dari 2 kegelapan. Apa itu 2 kegelapan? Yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan nanti di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca itu akan menerangi kita di alam kubur kita. Al-Quran yang kita baca itu akan memberi pertolongan nanti kita di hari kiamat. Satu huruf yang kita baca, ngerti atau tidak ngerti, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nggak tahu, kita paham, kita mengerti apa yang kita baca. Semakin kita paham, akan semakin besar kita akan mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, pokoknya istimewa lah. Di bulan suci Ramadan ini, itu setan-setan semua diikat. Yang biasa suka nggodain kita untuk maksiat, itu semua diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diborgol. Sudah tidak lagi mampu mengganggu kita. Maka tak heran jika kita ringan melakukan kebaikan, karena setannya diikat. Pertanyaannya, kenapa di bulan suci Ramadan setan diikat tapi masih banyak orang yang melakukan maksiat? Itu karena mereka selama sebelum bulan suci Ramadan, mereka selalu mengikuti didikan nafsunya, mengikuti didikan setan, sehingga walaupun setannya diikat, ya gurunya diikat yang tukang didik, karena udah lancar, udah pinter, walaupun gak ada yang mendidik, dia sudah terbiasa. Itu di bulan suci Ramadan. Jadi tak heran karena dia sudah lancar. Nah, di bulan suci Ramadan ini terasa sekali bahwa setan itu betul-betul tidak ada.
Kok ada orang melakukan kejahatan, keburukan itu karena kemauan nafsunya sendiri, bukan karena godaan setan. Kadang-kadang setan juga suka hampir putus asa kadang-kadang. Saya nggak ikut goda tapi di atas namakan terus. Itu kenapa orang korupsi? Wah, dia tergoda setan. Padahal dia nggak makan duitnya tapi di atas namakan digoda setan. Itu kenapa orang berzina itu mengikuti godaan setan yang menikmati manusia yang di atas namakan setan. Nah, di bulan suci Ramadan ini setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok ada orang yang masih berat, ya karena memang itu kebiasaan lama yang ia lakukan. Sehingga walaupun setannya diikat, ya tetap saja dia sudah lancar, begitu lancar karena kebiasaannya melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Yang keempat, keistimewaannya di bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan sunnah dinilai dikasih pahala seperti amalan-amalan wajib. Segede apapun ibadah sunnah itu tidak sekuku irengnya pahalanya, diberikan pahala wajib. Nah, di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita sunnah dicatat, dinilai oleh Allah sebagai amalan-amalan wajib karena begitu istimewanya bulan suci Ramadan ini. Alangkah ruginya kita jika kita menyia-nyiakan bulan yang istimewa ini. Ada 3 cara untuk kita mendapatkan keistimewaan. Yang pertama, lakukan amalan yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini. Ada orang baik, terbaik. Nah, ini yang akan diistimewakan. Yang kedua, jadilah orang yang pertama melakukan kebaikan. Ini semua belum ada orang nih, tiba-tiba datang 1 orang pertama. Inilah yang pertama ini akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain, sehingga dia akan mendapatkan keistimewaan. Makanya kita di dalam doa itu suka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, istri-istri kami. Maksudnya bukan setiap orang istrinya banyak, tapi karena kita istrinya banyak, istri-istri kita ini, dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, penenang hati, dan jadikan kami orang yang pertama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika urusan takwa, kitalah jadilah yang pertama. Itu kita terdepan, itu lil muttaqina imama. Nah, jadi orang yang pertama kita akan mendapatkan keistimewaan. Yang ketiga, jadilah kita yang berbeda. Pakai baju putih semua. Ada satu yang pakai baju batik, dia akan mendapatkan perhatian. Maka kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik semua bisa, walaupun nggak bisa yang pertama. Yang terbaik selalu bisa, walaupun kita tidak menjadi orang yang berbeda. Itu keadilan Allah. Sehingga Allah menciptakan hidup dan mati ini hanya untuk menguji kita, mana di antara kita yang terbaik. Jadi terbaik itu relatif. Bisa jadi kita beramal 100.000, kerja kita cuman kuli, ini sudah luar biasa. Berbeda dengan Pak Presiden, amal 1 miliar, itu belum tentu pahalanya nilainya lebih besar dari Pak Presiden. Dia cuma tanda tangan doang segitu. Nah, kita bekerja boleh kuli, capek, jadi kualitasnya walaupun kecil tapi bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik.
dari sebelum-sebelumnya. Kita mesti bertekad bahwa Ramadan ini, anggap saja ini Ramadan yang terakhir buat kita. Insya Allah kita akan mampu memanfaatkan menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, untuk terus menerus kita meningkatkan kualitas amal soleh kita. Kita terus belajar, karena di bulan suci Ramadan ini, walaupun setan diikat, tapi nafsu tetap bergejolak. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita. Saya sering sampaikan di mana-mana bahwa hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk dituruti, tapi untuk dikendalikan. Siapa mampu mengendalikan, dia akan merasakan betapa nikmatnya hidup ini dan selamat sampai kepada tujuan. Hawa nafsu itu seperti kuda binal. Siapa yang mampu mengendalikannya, dia akan menikmati menunggang kuda sampai kepada tujuan. Tapi siapa yang tidak mampu mengendalikannya, dia akan terpelanting, jatuh, dan terinjak-injak oleh kuda itu sendiri. Gak sedikit orang yang seharusnya menjadi orang-orang mulia, tapi terhina, jatuh karena mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau menyusu pada ibunya, itu kalau nggak disapih sampai kakek-kakek masih netek aja. Kalau tidak disapih. Yang senyum-senyum ini kayaknya pengalaman ya. Anak kecil kalau nggak disapih itu terus akan nyusu terus sama ibunya. Demikian juga nafsu. Kalau kita tidak turuti, paling cuma meronta dan menangis saja, tidak akan membahayakan kita. Itulah hawa nafsu. Saya sering memberi analogi ketika kita sahur, yang biasanya ngopi nanti jam 7 udah pengen ngopi, yang biasanya sarapan kepengen sarapan, nanti jam setengah 11 biasa makan siang udah pengen makan siang, pengen ini, nanti habis dohor keinginannya beda lagi, terus kesono keinginannya semakin berbeda, semakin berbeda, semakin berbeda. Kalau kita turutin, ketika jatuh maghrib, dung 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 dung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum teh anget manis saja 1 gelas, itu seakan semua di atas meja itu tidak ada harganya. Itulah akan menyadarkan kita bahwa ternyata kebutuhan kita sangatlah sedikit, sedang pemberian Allah begitu banyak kepada kita. Inilah puasa. Apabila kita mampu menahan, maka kita akan merasa betapa banyak anugerah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mengisi hari-hari yang suci ini dengan terus-menerus meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan itu betul-betul kita mendapatkan keistimewaan. Ingat, siapa yang melakukan amal yang istimewa di bulan yang istimewa, dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat diri kita, untuk kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberi kesempatan kepada kita untuk menghabiskan Ramadan ini dengan penuh amal, dengan penuh ilmu, dan dengan penuh ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.